Jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke segmen berikutnya untuk mengulik lebih dalam terkait bagaimana teknis persiapan pelaksanaan asesmen nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMP, jumpa kembali dalam Dialog Sobat SMP, Bincang Edukasi, Berbagi Informasi. Seperti yang saya janjikan tadi, berikut ini kita akan memasuki segmen kedua dengan tema asesmen nasional versus ujian nasional. Tetapi kita di segmen berikut ini kita fokus akan berbicara dan mengulik lebih dalam terkait seperti apa mekanisme dan persiapan teknis pelaksanaan asesmen nasional yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat, dan seperti apa atau apa perbedaannya dengan ujian nasional yang lalu. Dan di segmen berikut ini telah hadir, kalau tadi yang di segmen sebelumnya seorang ibu yang cantik dan smart luar biasa, yang di segmen ini seorang bapak yang ganteng, karena tidak mungkin cantik kan kalau bapak-bapak. Seorang bapak yang ganteng yang tidak kalah smartnya juga, yang sudah malang melintang di dunia asesmen, mulai dulu dengan sebutan ujian akhir nasional, kemudian ujian nasional, dan sekarang asesmen nasional. Baik Sobat SMP, langsung saja kita sapa narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum Bapak Dr. Eviana Hikamudin. Waduh, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Itu yang paling penting sekarang ini. Betul. Sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Amin. Ya, Bapak Dr. Eviana Hikamudin ini juga merupakan salah satu peneliti ahli muda di Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Tadi di narasumber pertama Bu Wati bilang singkatannya gampang sekali diingat. Ya, Puaskan. Pak Evi? Puaskan. Saya yakin semua peneliti di sana pasti puas semua. Dipuaskan dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban. Kita akan mengupas terkait dengan mekanisme dan hal-hal yang bersifat teknis, aplikasi, dan berbagai hal lainnya seputar asesmen nasional dan perbandingannya dengan ujian nasional. Baik, mungkin langsung saja Pak Evi. Kalau tema kita kan AN versus UN. Betul. Tentu pertanyaan pertama saya pada Pak Evi, secara teknis, apa sih perbedaan yang mendasar antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Baik, terima kasih Bu Eli. Jadi secara prinsip memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara implementasi ujian nasional yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan dengan apa yang akan kita lakukan pada tahun ini, yaitu asesmen nasional. Sebelumnya atau dulu kita mengenal ujian nasional, kita menyelenggarakan dengan dua moda penyelenggaraan. Jadi sebelumnya kita melaksanakan UN dengan menggunakan moda ujian nasional berbasis kertas dan pensil, atau kita sebut dengan UNKP. Kemudian yang kedua kita juga melaksanakan UN dengan UN berbasis komputer atau UNBK. Nah, ketika melaksanakan UN pada saat itu memang kita masih membukakan opsi untuk penyelenggaraan ujian berbasis kertas. Namun untuk AN kali ini itu berbeda dengan ujian nasional. Jadi UN yang kita selenggarakan mulai tahun ini, kita tidak lagi membuka opsi untuk penyelenggaraan asesmen dengan berbasis kertas, Bu. Karena memang ini sesuai dengan tujuan, kemudian juga konten-konten yang akan kita berikan kepada peserta itu sulit sekali atau tidak mungkin kita melaksanakan asesmen berbasis kertas lagi. Jadi untuk pelaksanaan AN tahun ini dan mungkin untuk selanjutnya kita hanya menggunakan asesmen berbasis komputer saja. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan UNBK zaman dulu, kita masih membukakan kesempatan kepada sekolah untuk menyerahkan ujian berbasis komputer dengan modanya semi daring. Nah, sedangkan untuk yang AN mulai tahun ini, kita akan laksanakan ujian berbasis komputer dengan dua moda yang berbeda, yaitu ANBK daring dan ANBK semi daring. Jadi untuk kali ini kita memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur yang mendukung untuk bisa melaksanakan asesmen dengan moda daring atau online. Itu perbedaannya, Bu. Oke. Kalau
tadi dikatakan ada dua moda untuk ANBK daring dan ANBK semi daring. Kalau daring berarti tidak membutuhkan server lokal ya Pak ya, langsung ke PAP atau pusat asesmen pembelajaran servernya ya. Betul Bu. Jadi ketika kita melaksanakan UNBK zaman dulu dengan berbasis semi daring, itu salah satu persyaratan yang dibutuhkan di sekolah adanya komputer yang bisa menampung data yang cukup banyak untuk nanti bisa dideploy ke klien yang akan diakses oleh peserta. Itu yang kita sebut dulu dengan server lokal. Nah, dengan moda daring, jadi kita tidak memerlukan spesifikasi komputer seperti kita melaksanakan semi daring. Betul. Jadi yang kita butuhkan hanya komputer yang disebut dengan komputer proktor. Jadi komputer proktor ini yang hanya bisa melayani nanti rilis token kepada peserta. Yeah. Jadi tidak spesifikasinya tidak sama dengan UNBK atau ANBK semi daring. Oke. Yang ANBK semi daring tetap membutuhkan server ya Pak ya. Disebutnya kita komputer proktor Bu. Yang spesifikasinya berbeda sekali dengan server. Oh begitu. Jadi lebih rendah spesifikasinya. Gitu. Oke. Itu perbandingannya apakah masih sama dengan UNBK dulu? Kalau dulu kan UNBK direkomendasikan satu server bisa melayani maksimum 40 ya kalau tidak salah. Kalau yang ANBK ini yang komputer proktor bisa melayani maksimum berapa? Untuk penyelenggaraan AN tahun ini dan seterusnya barangkali kita mempersyaratkan di dalam spesifikasi penyelenggaraan AN satu komputer melayani 15 klien. Kenapa satu berbanding 15? Ini ada kaitannya dengan konten soal-soal yang akan dideploy kepada peserta. Ketika UN dulu itu soalnya relatif sederhana karena hanya berupa soal-soal pilihan ganda saja. Sementara AN ini dipersiapkan konten soalnya memang jauh berbeda dengan UN. Jadi konten soal dari AN ini bervariasi. Jadi soal-soalnya. Oleh karena itu memerlukan data yang cukup besar di dalam komputernya. Karena ada yang animasi ya Pak ya, ada yang full color betul, seperti itu. Betul. Jadi multivariasi. Sehingga ini membutuhkan keterhubungan antar komputer proktor dan klien dengan lebih baik. Sehingga kalau kita melayani komputer klien lebih banyak itu dikhawatirkan terjadi kendala. Betul. Nah, sehingga untuk memastikan itu berjalan baik, maka kita batasi bahwa jumlah komputer klien itu 1 berbanding 15. Oke. Berarti kalau mereka punya komputer klien katakanlah untuk jenjang SMP dan SMA, SMK itu kan 45 ya. Komputer kliennya mencukupi 45, berarti mereka membutuhkan komputer proktornya 3 ya berarti. 3. Karena 1 banding 15 seperti itu. Untuk penyelenggaraan asesmen yang 3 sesi itu cukup 1 saja. Betul. Karena dilayani satu komputer proktor melayani 3 kali ujiannya. Betul. Atau 3 kali asesmen. Baik Pak Evi. Sekarang kalau dibandingkan karena Pak Evi ini dulu dari zaman UAN saya bilang UN, sekarang AN, saya selalu karena terus terang sobat SMP saya mengenal beliau ini sudah cukup lama. Dari sebelum doktor sampai jadi doktor. Iya, sama-sama kita jaga gawang, sama-sama di helpdesk, sama-sama 2015 piloting UNBK juga kita sama-sama turun ke lapangan ya Pak Evi. Nah, tentunya Pak Evi yang selaku salah satu tim yang terlibat di sana bisa mengetahui secara persis hal apa sih yang dirasakan lebih complicated. Kalau dibandingkan antara AN dengan UN itu, mana yang lebih complicated dan bagian mana yang complicated tersebut? Sebetulnya kalau dilihat dari implementasi antara UN dan AN memiliki kompleksitas masing-masing. Dulu ketika kita menyelenggarakan UN, kompleksitasnya ketika kita mendistribusikan soal berbentuk kertas sampai kepada sekolah. Kemudian isu berikutnya ketika kita melaksanakan UN itu adalah bagaimana menjaga integritas ujian. Pada saat itu mungkin kita masih ingat hampir setiap tahun kita sering mendengar isu kebocoran soal atau kebocoran kunci jawaban. Itu merupakan tantangan tersendiri dalam AN. Nah, kemudian kita dalam UN. Kemudian kita sekarang beralih kepada AN. Nah, barangkali isunya akan bergeser ya. Ketika kita melaksanakan AN mulai tahun ini dan moda yang digunakan berbasis komputer semua, tentu isu infrastruktur kesiapan sekolah untuk menyiapkan itu merupakan tantangan tersendiri Bu. Jadi kompleksitas pelaksanaan AN barangkali bagaimana kita memastikan sekolah memiliki infrastruktur yang mendukung, baik komputernya,
ketersediaan listrik maupun ketersediaan jaringan internet. Iya. Jadi masing-masing memang punya kompleksitas. Ditambah lagi untuk pelaksanaan AN tahun ini kita diberikan tantangan untuk bisa melayani sekolah-sekolah dasar, Bu, yang Iya. memang jumlahnya sangat besar. Betul. Barangkali Dan itu belum tantangan. pernah punya pengalaman Dan tidak pernah punya UNBK. pengalaman melaksanakan ujian berbasis skala besar seperti UNBK. Betul. Ya. Nah, terkait hal tersebut, kendala seperti itu, bagaimana langkah apa yang dilakukan oleh Pusat Asesmen Pembelajaran? Saya masih kagok karena nomenklaturnya baru ya, terbiasa dengan Pusmenjar. Nah, langkah antisipasi apa yang dilakukan oleh Pusat Asesmen Pembelajaran? Jadi memang AN ini kita menyadari bahwa bukan hajat satu instansi saja, bukan hajatnya pusat asesmen, tetapi ini adalah hajat bersama Kemendikbudristek. Ya. Untuk memastikan kesiapan tersebut, maka kita berkolaborasi dengan Ditjen PAUD Dasmen dan juga Pusdatin untuk bisa memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung. Jadi melalui Perval TIK, jadi verifikasi dan validasi kesiapan TIK ditinjau dari kesiapan infrastruktur komputernya sekolah. Jadi kita sudah berkolaborasi dengan Podasmen dan Pusdatin untuk bisa memastikan itu. Iya. Kemudian juga kita menyediakan beberapa kesempatan kepada daerah untuk bisa melakukan verifikasi secara langsung ke daerah atau ke sekolahnya masing-masing. Termasuk kami juga menyediakan beberapa fasilitas komunikasi seperti misalnya pelatihan tim teknis. Kemudian juga saat ini yang sedang berlangsung adalah melaksanakan simulasi. Iya. Jadi untuk memastikan bahwa memang infrastruktur yang ada di sekolah itu siap untuk digunakan dalam rangka mendukung AN ini, Bu. Dan hari ini sedang simulasi ya, Pak? Hari ini hari pertama melaksanakan simulasi untuk Iya. seluruh jenjang, termasuk jenjang SMP. Oke. Itu serentak ya, Pak ya? Serentak. Oke. Dari pengalaman simulasi sebelumnya itu, Pak, kan simulasi itu serentak. Kalau di UNBK itu kan harus mendownload soal ya ke server pusat. Kalau ini kan hanya yang semi daring ya, Pak, yang melakukan seperti itu. Nah, kalau perbandingan antar semi daring dengan daring itu ada berapa persen banding berapa persen, Pak? Sejauh ini kami mendata sekolah-sekolah yang mendaftarkan diri untuk yang daring dan semi daring itu hampir berimbang. Oh, oke. Untuk pelaksanaan simulasi kali ini kami mencatat 54%, Bu, yang daringnya. Oh, daring 54. Dan sisanya ya yang semi daring. 46% ya. Oke. Ada kendala nggak, Pak, dalam mendownload soal untuk yang semi daring pada saat simulasi? Tentu kalau kita berbicara kendala teknis selalu ada, Bu. Ya. Kalau kemarin kan servernya nggak kuat sampai jebol gitu kan. Kebanyakan kendala-kendala teknis yang ditemukan itu terjadi di sisi infrastruktur di daerahnya, Bu. Oke. Misalnya ketersediaan jaringan internet yang mendukung, atau juga ada prosedur-prosedur tertentu yang mungkin terlewat oleh proktornya, sehingga ketika melakukan sinkronisasi atau download soal dari server pusat ke sekolah itu terkendala gitu. Oke. Tetapi secara umum sampai dengan hari ini pelaksanaan simulasi sudah berjalan dengan cukup baik. Oh, tidak ada kendala yang signifikan yang dilaporkan hingga saat ini. Paling tidak kan dari tadi pagi ya, Pak, ya sudah mulai simulasi. Mungkin ada Kalau kendala informasi- kecil selalu ada, Bu. Hanya kita kan berkoordinasi dengan tim teknis yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Oke. Biasanya kendala-kendala itu bisa tertangani sendiri dengan bantuan oleh tim teknis yang ada di daerah. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau untuk aplikasinya sendiri, apakah ada perbedaan yang mendasar antara aplikasi UNBK dengan aplikasi ANBK? Ya, secara umum hampir sama, hanya berbeda nanti di dalam penyajian sesi ujiannya atau sesi asesmen kepada siswa. Oke. Jadi kalau saat ini AN ini kan disiapkan ada 3 sesi ujiannya, ada 3 subtes ujiannya, karena kita tahu bahwa aplikasi yang digunakan sekarang ini akan menyesuaikan dengan materi soal yang diberikan. Jadi sistemnya juga kita menggunakan namanya tes adaptif, Iya. atau kita sebut dengan multi-stage adaptive testing. Iya. Jadi di situ ada 3 stage. Nanti setiap peserta itu stage pertama, kemudian nanti masuk ke stage kedua dan stage ketiga. Itu nanti akan menentukan sejauh mana siswa itu bisa masuk ke level tertentu yang sudah kita tentukan sebelumnya. Baik. Nah, untuk servernya sendiri, AKM itu
kan kita asesmen nasional kan ada 3 instrumen, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apakah semua server untuk ketiga instrumen ini di pusat asesmen pembelajaran semua atau terbagi di server yang lain? Semuanya terpusat di data center Kemdikbud, Bu. Oke. Oke. Di Pusdatin itu, Di Pak? Pusdatin. Oke. Tapi pengembang aplikasinya juga dari sana atau dari pihak luar? Untuk pengembang aplikasi disiapkan oleh Pusmenjar. Oke. Baik. Nah, ngomong-ngomong bicara jadwal nih Pak Evi. Kan semula kita tahu bahwa asesmen nasional ini sudah dicanangkan pemerintah sejak 2020 lalu. Kalau tidak salah September 2020 itu sudah dicanangkan bahwa akan dilakukan asesmen nasional 2021. Kita pun baik Pusmenjar maupun Direktorat SMP khususnya dan Dijen Paudasmen sebagian besar kita sudah melakukan upaya sosialisasi terkait kebijakan asesmen nasional tersebut yang direncanakan pada bulan Maret atau April 2021 kemarin. Tetapi karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan, kasus makin memuncak, maka itu dipending. Nah, apakah hanya satu-satunya pandemi? Mohon maaf ini saya bertanya sedikit. Apakah hanya betul-betul karena kasus pandemi belaka yang menyebabkan pengunduran pelaksanaan ANBK ini, atau karena terkait faktor kesiapan dari kita sendiri selaku penyelenggara dan atau sarpras yang ada di sekolah? Baik, Bu. Jadi memang untuk melaksanakan AN berbasis komputer dengan baik, memang diperlukan ada langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Betul. Nah, selain memang alasan pandemi, ini pada saat kita menentukan jadwal, kemudian ada 2 langkah yang memang harus sekolah tempuh, Bu, sebelum melaksanakan AN, yaitu langkah simulasi dan geladi bersih. Saya kira langkah simulasi dan geladi bersih langkah yang sangat penting yang tidak mungkin dilewati, Bu, oleh sekolah. Karena tanpa melalui simulasi dan geladi akan sangat sulit gitu ya. Satuan pendidik itu melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer dengan baik dan lancar. Iya. Nah, karena terkendala pandemi memang ada langkah-langkah simulasi dan geladi yang memang terkendala dengan waktu. Oleh karena itu tidak mungkin kita langsung loncat ke jadwal asesmennya. Oleh karena itu, karena jadwal simulasi dan geladi harus memang terjadwal, secara otomatis jadwal pelaksanaan AN mundur setelah simulasi dan geladi dilaksanakan. Itu saya kira yang menyebabkan hal-hal teknis kenapa jadwal dimundurkan. Oke. Selain itu anak-anak juga kan mereka masih BDR ya Pak ya, belajar BDR, dari rumah, agak sulit juga melakukan simulasi ya. Betul sekali. Kalaupun infrastruktur dan sarprasnya memandai mencukupi, siswanya juga tidak dimungkinkan saat itu. Oke. Jadi semua kondisi itu saling melengkapi, maka mengapa diambil kebijakan mundur di bulan September, Betul. Oktober. Kemudian sempat di dalam sosialisasi disampaikan ancer-ancer waktu September Oktober. Yang semula SMP waktu itu kalau tidak salah minggu ketiga atau keempat September, tetapi di pos yang sudah dirilis itu mundur jadi tanggal 4 sampai 7 Oktober. Ya lebih kurang 1 mingguan lebih kurang dimundur. Nah, tetapi mengapa jadi 4 hari? Pelaksanaan sendiri kan 2 hari. Isu yang bukan isu, informasinya kan 2 hari itu sebagai cadangan. Tapi kalau cadangan mengapa langsung mepet gitu? Biasanya kan kalau UN kemarin cadangan itu kan minggu berikutnya atau beberapa hari kemudian. Ya. Sebetulnya jadwal 4 hari itu kita siapkan supaya sekolah lebih leluasa untuk melaksanakan AN ini, dan dari 4 hari itu kita bagi menjadi 2 batch, 2 gelombang. Jadi dan harapan gelombang pertama misalnya sekolah bisa melaksanakan untuk sekolahnya sendiri. Untuk 2 hari berikutnya sebetulnya kita siapkan apabila sekolah itu menampung sekolah lain yang menumpang, Bu. Oke. Yang memang infrastrukturnya belum mencukupi. Yeah. Jadi kita berikan kesempatan agar sekolah itu juga bisa dimanfaatkan oleh satuan pendidikan lain. Okay. Apakah itu jenjangnya yang sama ataupun jenjangnya yang berbeda. Yeah. Atau alasan yang lain kenapa 4 hari disiapkan, bisa jadi sekolah itu tidak memiliki infrastruktur yang cukup sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya jumlah komputernya 15 idealnya, tetapi dia hanya memiliki 8 atau 9 komputer. Maka mereka tetap bisa melaksanakan sekolah tersebut dengan kapasitas jumlah komputer yang kurang dari 15. Kalau dilaksanakannya selama 4 hari. Oh begitu. Gitu. Jadi 4 hari itu boleh oleh satuan pendidikan itu sendiri. Betul. Jadi dalam kurung waktu 4 hari
45 anak ini Betul, bisa betul. difasilitasi. Ya. Oke. Jadi bagi sekolah yang memang infrastrukturnya mencukupi, yang 2 hari berikutnya itu bisa dimanfaatkan oleh sekolah lain yang menumpang. Iya. Tetapi apabila memang infrastruktur sekolahnya terbatas, mereka bisa memanfaatkan 4 hari itu untuk dia sendiri melaksanakan asesmen. Oke, jadi pemanfaatan waktu 4 hari ini sangat fleksibel, Fleksibel, betul. menyesuaikan dengan kasus atau situasi kondisi di Situasi. sekolah. Nah, tentu kan ini harus dilaporkan kan ke pusat ya Pak ya. Betul. Ya, sejauh ini apakah sudah ada sekolah yang melaporkan, oke, sekolah kami membutuhkan waktu 4 hari untuk memfasilitasi 45 anak. Apakah sudah ada laporan ke tim pusat? Sampai hari ini kita masih melakukan pendataan dan ini masih bergerak terus sampai dengan nanti proses geladi bersih. Ini kan masih proses simulasi. Kita juga masih menunggu updating data dari sekolah-sekolah. Oke. Jadi ini masih ada cukup waktu saya kira bagi sekolah-sekolah untuk bisa menentukan penentuan ruang dan sesinya. Ya. Nah, sampai saat ini SMP itu akan ada lebih dari 40.000 sekolah ya Pak ya. Ya. Dari data yang masuk di pusat asesmen pembelajaran, ya pusat asesmen pendidikan, masih ingat Pusmenjar saya. Nah itu kira-kira yang mungkin Pak Evi punya data berapa sekolah yang melaksanakan secara mandiri. Berdasarkan pengalaman UNBK yang sebelumnya, memang SMP ini 50-50 Bu, antara yang menumpang dengan yang mandiri. Nah sampai hari ini data yang sudah kami potret ini nampak mudah-mudahan ini lebih banyak yang mandirinya. Mudah-mudahan lebih banyak yang mandirinya untuk jenjang SMP sehingga memudahkan sekolah itu sendiri melaksanakan asesmennya di sekolah masing-masing. Dan juga kendala teknis yang lain ketika menumpang itu kan ada mobilisasi ya. Ya. Mobilisasi siswa dari satu lokasi ke lokasi lain. Ya. Ditambah lagi kalau terkendala kondisi geografis itu juga jadi tantangan tersendiri. Betul. Nah kalau seandainya kan target ataupun harapan pemerintah Mas Menteri ini kan kalau bisa semua sekolah ya Pak ya, terlepas dalam situasi khusus atau luar biasa. Nah kalau yang memang tidak dimungkinkan sama sekali berarti ada diskresi di sana ya Pak. Dalam beberapa kesempatan kita sering berkomunikasi dengan daerah Bu. Memang ada beberapa yang menyampaikan kesulitan ini. Tetapi statement kita adalah ini masih ada upaya yang bisa dilakukan gitu ya. Baik oleh kita di pusat gitu ya maupun oleh teman-teman di daerah. Kita harapkan kendala-kendala yang memang mereka sampaikan terkait dengan kendala geografis gitu ya, kendala moving anak dari sekolah satu ke sekolah lain, ini saya kira mudah-mudahan bisa tertanggulangi oleh pemerintah daerah masing-masing Bu. Oke. Itu diharapkan ada solusi terbaik lah. Walaupun di satu sisi kita menyadari bahwa kesulitan geografis ini tidak bisa dipungkiri selalu ada di daerah tertentu ya. Namun demikian ini mumpung masih ada waktu, jadi diharapkan ada solusi terbaik lah dari pemerintah daerah mengupayakan semaksimal mungkin. Itu statement kita diharapkan seperti itu. Ya, baik. Dan mudah-mudahan nanti dengan berbagai upaya yang didukung oleh berbagai unit utama di Kemendikbudristek, target khususnya yang SMP bisa kalau mencapai 100% alhamdulillah, tapi kalau tidak pun bisa mendekati karena upaya yang dilakukan oleh beberapa direktur terkait khususnya Dijen Pondasmen dan kami sendiri Direktorat SMP selain yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dalam rangka digitalisasi pembelajaran, mendukung proses pembelajaran berbasis multimedia dan sebagainya, termasuk dukungan pelaksanaan asesmen nasional, kita juga sudah memberikan bantuan-bantuan alat TIK. Nah, ini saya kira juga langkah progresif ya dari Direktorat SMP untuk memberikan bantuan infrastruktur ya, komputer kepada sekolah-sekolah dan kita juga bisa mensupport dari sisi kesiapan SDM-nya, proktor, teknisi begitu ya. Betul. Untuk penyiapan ini. Iya, Direktorat SMP selalu bergandengan tangan dengan Pusat Asesmen dan Pusat Asesmen Pendidikan dari nama Puspendik, Pusmenjar sekarang Puaskan. Ya, kemarin tahun 2020 kita memberikan kalau tidak salah lebih kurang 5.222 sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook masing-masing 15 unit. Dan tahun 2021 ini kita Direktorat SMP memberikan sebanyak kepada 6.435 sekolah Chromebook juga
masing-masing juga 15 unit. Minimal bagi sekolah yang belum menerima yang sudah menerima Chromebook ini, mereka bisa mengikuti AN dengan 3 sesi. Seperti itu harapannya Pak Evi. Baik Pak Evi. Selanjutnya, ini kita bicara masalah pendataan nih Pak Evi. Kita tahu bahwa pendaftaran peserta didik yang akan mengikuti asesmen nasional ini kan melalui mekanisme tarik data dari laman pddata.kemdikbud.go.id ke laman pendataan AN ya Pak. Kalau dulu ada BUN, ini ada BUAN ya Pak ya. Hanya ganti nama tapi rumahnya sama itu ya Pak. Ya, kemudian proses sampling peserta utama maupun cadangan itu kan dilakukan secara otomatis dengan metode yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, pada laman pendataan tersebut. Kemudian pengelola data kabupaten kota atau provinsi sesuai kewenangannya melakukan pengolahan lebih lanjut sampai nanti menghasilkan DNT ya Pak ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada celah di mana terjadi rekayasa peserta atau pertukaran peserta dalam rangkaian proses pendataan tersebut? Baik Bu, ini memang satu hal yang perlu kita antisipasi ya sejak awal ketika kita menentukan peserta untuk mengikuti AN ini secara sampel dan ada pemilihan siswa secara acak begitu. Ini memang kita sudah rancang sedemikian rupa supaya